Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup tidaklah seorang diri. Manusia hidup sangat membutuhkan orang lain serta membutuhkan kehidupan bertetangga dan masyarakat. Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada 6 akhlak bertetangga dalam Islam. Bentuk akhlak yang paling utama dan sangat dianjurkan oleh Islam, yang pertama, tidak menyakiti tetangga, bahkan memuliakannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Muttafaq alaih. Akhlak yang kedua adalah saling memberi hadiah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga. Siapa yang harus aku beri hadiah?" Jawaban Rasul adalah kepada tetangga yang lebih dekat pintunya darimu. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak yang ketiga, berseri-seri atau bermuka ceria saat bertemu. Berwajah ceria dan selalu tersenyum saat bertemu dengan para sahabatnya adalah merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, tidak pernah Rasul melihatku kecuali ia tersenyum padaku. Hadis muttafaq alaih. Dan beliau juga bersabda, janganlah kamu menghina atau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Dalam keadaan bagaimanapun, maka kita dianjurkan untuk tetap bermuka ceria dan menyembunyikan dari segala perasaan hidup yang mungkin kita alami, sehingga kita tidak menjadikan orang lain berprasangka buruk kepada kita. Di antara memelihara dan menjaga hak-hak bertetangga adalah dengan menolong tetangga saat dalam kesulitan atau saat mereka sedang membutuhkan. Ada sebuah cerita bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap seorang Yahudi yang buta. Diceritakan seorang Yahudi tersebut suka menghina dan mencaci maki Rasul. Namun, setiap pagi Nabi memiliki kebiasaan pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuknya. Nabi memberikan makanan itu dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Bahkan Nabi tidak segan untuk menyuapinya. Setelah Nabi meninggal, kebiasaan tersebut diteruskan oleh Abu Bakar.
Namun ternyata Abu Bakar tidak sama kebiasaan dan kehalusannya dalam menyuapi seorang Yahudi yang buta itu. Sehingga seorang Yahudi itu pun marah dan mengutarakan perbedaan cara penyajiannya dengan Nabi. Setelah Yahudi itu tahu bahwa yang selama ini memberikan makanan dan menyuapinya dengan halus, dengan penuh kasih sayang adalah seorang yang selalu ia hina, selalu ia fitnah. Seketika itu Yahudi yang buta langsung menangis, menyesal dan berakhir dengan persaksiannya untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya memberikan penghormatan yang istimewa. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang memperhatikan tata krama dalam bertetangga, tidak mencampuri urusan yang tidak bermanfaat baginya, dan tidak menanyakan urusan-urusan orang lain yang bersifat pribadi. Apalagi ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya yang akan mengakibatkan kepada perpecahan, pertikaian di antara manusia. Yang selanjutnya adalah tidak mengganggu tetangga. Misalnya, contoh paling mudah saja, tidak menyetel musik terlalu keras di siang hari dan malam hari, apalagi di waktu istirahat. Yang selanjutnya adalah saling berkunjung. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan berkunjung ini. Sesungguhnya ada seorang yang mengunjungi saudaranya di suatu kampung, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Malaikat tadi bertanya, "Mau kemana kamu?" Lalu ia menjawab, "Saya mau mengunjungi saudaraku di kampung." Lalu ia bertanya kembali, "Apa kamu ingin mengambil hakmu darinya?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi karena saya mencintainya karena Allah." Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Dan sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya." Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa meneladani akhlak Rasul dalam bertetangga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.